Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Grace Lestariana Monoadi, dalam mata kuliah Ekonomi Politik Internasional. Para mahasiswa yang saya banggakan, sebagaimana telah kita diskusikan, kita melihat bahwa pandemi coronavirus disease benar-benar telah menyibukkan seluruh dunia. Bagaimana tidak? Karena pandemi ini, berbagai aktivitas masyarakat menjadi terbatasi. Mau tidak mau, banyak upaya yang ditempuh untuk menghindari virus. Dan sejauh ini, upaya paling rasional yang bisa dilakukan adalah meningkatkan imunitas masyarakat. Nah, dalam kenyataannya, persoalan produksi vaksin tidak lepas dari persoalan ekonomi maupun kebijakan politik. Produksi vaksin bukanlah masalah yang sederhana. Produksi vaksin bukan hanya terkait dengan bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menghasilkan vaksin yang otomatis akan terkait dengan keberadaan virus itu sendiri, ya, dengan berbagai metode yang dimungkinkan dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, produksi vaksin kemudian juga akan terkait dengan persoalan hak atas kekayaan intelektual sebagai sebuah insentif dalam kacamata liberal tentu saja. Apakah vaksin yang diproduksi sebagai upaya menanggulangi COVID-19 ini akan juga menjadi salah satu bagian dari produk-produk yang menempelkan di dalam dirinya hak atas kekayaan intelektual, atau sebagai suatu produk yang akan dibagikan sebagai semata-mata bagian dari kemanusiaan. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana pro dan kontra pandangan mengenai hak atas kekayaan intelektual ada di dalam persoalan produksi dan distribusi vaksin. Bagaimana pandangan negara-negara maju yang merupakan negara-negara dengan perusahaan farmasi yang besar. Bagaimana juga pandangan dari negara-negara berkembang, negara-negara selatan, yang pada umumnya merupakan konsumen dari vaksin. Sejauh ini kita melihat bahwa akses vaksin di negara maju jauh lebih besar dan merata dibandingkan dengan akses vaksin di negara-negara belahan selatan. Dunia selatan, the global south, masih banyak yang belum mendapatkan akses vaksin yang memadai. Bahkan angka 8% dari pemberian vaksin di negara-negara berkembang pun belum merata. Itu sangat berbeda dibandingkan dengan akses vaksin di negara-negara maju yang sudah lebih dari 60%, bahkan bisa mencapai 80% dari seluruh jumlah penduduknya. Disinilah kita akan melihat bahwa komitmen internasional akan menjadi salah satu bagian yang pantas untuk didiskusikan untuk masa depan dunia. Nah, kacamata ekonomi politik apa yang Anda akan pakai? Mari, silakan tawarkan dalam diskusi kelas kita ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.